Tenaga medis berguguran dalam menangani pasien COVID-19 dan bagaimana seharusnya keselamatan tim medis? Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Kumaydi. Selamat siang, Dr. Adip. Siang, Mbak Deta. Baik, Dr. Adip, pemerintah ini telah mempersiapkan 170.000 alat pelindung diri. Apakah hingga saat ini belum terdistribusikan dengan baik ke sejumlah rumah sakit? Ya, jadi laporan yang bisa kami terima dari teman-teman di lapangan, sebagian memang sudah menerima, tapi tentunya ada juga yang belum menerima, karena kita tahu bahwa kalau sejumlah kalau kita bicara jumlah, tentunya secara kuantiti alat proteksi diri yang diberikan itu pasti akan kurang, karena itu kan disposable, dia harus satu kali pakai gitu loh. Jadi itu yang kemudian jadi problem di masalahnya di lapangan. Nah, satu lagi kemudian yang membutuhkan alat proteksi diri itu adalah bukan hanya di rumah sakit rujukan, tapi mereka yang di frontliner juga. Frontlinernya itu apa? Teman-teman di rumah sakit swasta, karena dia yang menerima pertama kali. Terus kemudian ada juga di klinik praktek mandiri, di puskesmas, mereka juga membutuhkan untuk alat proteksi diri itu. Jadi kalau kita bicara secara kuantiti, tentunya itu masih kurang dari sisi APD-nya itu. Baik, kekurangan alat pelindung diri ini lantas memunculkan kabar bahwa organisasi profesi tenaga kesehatan ini mulai ragu dan tidak akan merawat pasien corona. Apakah benar informasi ini? Ya, itu adalah sebuah bentuk keprihatinan dan kekhawatiran sebenarnya dari kami profesi medis dan juga profesi kesehatan yang lainnya. Bukan semata-mata untuk kepentingan kami sebenarnya. Tapi itu adalah kepentingan untuk semua, karena pada saat satu tenaga medis atau tenaga kesehatan itu kontak, ya, terus kemudian dia terpapar dan dia akhirnya menjadi positif, dan kemudian dia harus menangani pasien lain, karena yang ditangani oleh dokter dan tenaga kesehatan yang lain kan bukan hanya pasien COVID saja, maka bukan tidak mungkin nanti dia akan menjadi sumber penularan itu ke pasien lain, ke masyarakat, terus kemudian ke keluarga di rumah, sehingga pada saat yang saat ini ini perlu kami sampaikan juga kepada para pemirsa dan masyarakat. Saat ini teman-teman kami sudah banyak juga yang harus kita isolasikan karena dia kontak, terus kemudian dia terpapar dan sudah mulai ada keluhan-keluhan walaupun masih keluhan ringan. Nah, kita langsung grounded dalam konteks adalah untuk istirahat, ya, diisolasikan. Pada saat seperti itu, maka perlu ada upaya untuk kemudian rekrutmen. Makanya sekarang sudah mulai banyak dilakukan rekrutmen untuk mengganti. Jadi proses pergantian ini sebagai bentuk untuk kemudian kita jangan sampai juga di dalam pelayanan ini kekurangan dari SDM tenaga medis atau tenaga kesehatan. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Adip. Kita juga mendoakan semoga tenaga medis yang bertugas di garda terdepan ini bisa tetap menjaga kesehatannya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.